Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu kali ini kita sudah memasuki pertemuan ke-6. Kita akan membahas mengenai query antar tabel. Nah, langsung saja untuk materi yang pertama, ini kita akan mempelajari mengenai sintak atau perintah join antar tabel. Nah, di mana ada kalanya diperlukan suatu informasi yang merupakan gabungan dari beberapa tabel. Jadi nanti kita bisa menggabungkan dua tabel sekaligus. Jadi tidak hanya kita menampilkan satu tabel saja, tetapi nanti kita bisa menampilkan dua tabel sekaligus. Nah, di sini misalnya diinginkan di dalam tabel mahasiswa itu ada kolom NIM, kemudian nama mahasiswa, kemudian kode pool ini dari tabel KRS teori, dan nilai dari tabel KRS teori. Jadi nanti kita akan menggabungkan tabel mahasiswa dan tabel KRS teori. Nah, seperti tabel berikut ini ya. Kemudian kita langsung saja untuk membuka examnya dan buka comment from cell-nya. Sini kemudian kita akan menggabungkan dua tabel ya, tadi tabel mahasiswa sama tabel KRS teori. Nah, dengan sintak sebagai berikut. Jadi sintaknya seperti ini. Langsung saja kita ke root dulu, MySQL dulu. Kemudian kita kemarin menggunakan, saya kemarin menggunakan data kampus, jadi kita show database-nya dulu. Nah, kemarin saya pakai yang data kampus ya, berarti use data. Nah, database change, kita akan menggabungkan dua tabel. Tabel sekaligus. Kita lihat dulu di tabel mahasiswa itu ada apa aja. Nah, ini kemudian kita tampilin KRS teori. Di sini. Jadi kita akan menggabungkan tabelnya. Kita nanti akan mengambil dari tabel mahasiswa itu NIM sama nama mahasiswa, kemudian dari tabel KRS teori kita mengambil kode pool sama nilai. Berarti dengan perintah select mahasiswa, kemudian NIM, kemudian dari KRS teori itu kode pool. Tabel mahasiswa dan tabel KRS di mana siswa itu NIM dan KRS teori itu. Nah, nanti akan tabel seperti ini ya, sama. Jadi kita menggabungkan dua tabel antara tabel mahasiswa sama KRS teori. Kita dari tabel mahasiswa kita mengambil NIM dan nama mahasiswa, kemudian di tabel KRS teori kita mengambil kolom kode pool sama nilai.
Selanjutnya, nah, bentuk umum menggunakan dua tabel sama ya. Jadi select, kemudian tabelnya apa, kemudian titik kolomnya apa yang akan ditampilkan, kemudian sama tabel, kolom, kemudian tabel yang kedua, terus kolomnya apa yang mau ditampilkan, kemudian from itu dari tabel mana sama tabel mana, kemudian where kondisi ini kondisinya. Kemudian kita akan menggunakan perintah alias. Nah, nama tabel yang digunakan dalam query antar tabel bisa diberi nama alias. Misalnya ini. Di sini ya. Di sini select alias kolomnya apa, kemudian alias 2. Ini alias 2 ini tabel kedua maksudnya. Kalau di sini sebagai contoh seperti ini, select M NIM. Nah, M ini mewakili tabel mahasiswa. Jadi dia menggunakan alias ya, perintah alias. Jadi tidak harus menggunakan atau tidak harus menuliskan tabel mahasiswanya. Jadi dia menggunakan alias M. Kemudian ini M titik nama, dia menampilkan dari tabel mahasiswa, dia mengambil NIM sama nama mahasiswa. Dari tabel KRS teori dia mengambil kode cool dan nilai. Kemudian dia from mahasiswa itu M, tuh mahasiswa ini diwakili oleh M atau alias M, kemudian KRS teori ini diwakili oleh perintah atau alias K. Kemudian where, di mana kondisinya M ini nama S, diambil nama S, kemudian M Nah, di sini sudah tampil ya semuanya dia. Semua nama mahasiswa serta nilai dan kode cool yang tampil. Kemudian di sini ada perkalian kartesian. Bentuk paling sederhana dari penggabungan dua buah tabel akan membentuk perkalian kartesian atau bisa juga disebut cross join atau full join. Hal ini diperoleh klausa where tidak disebutkan. Nah, sebagai contoh dia menggabungkan tabel mahasiswa sama KRS teori. Jadi semuanya ya ini. Pada prakteknya operasi seperti ini jarang berguna dan dapat menimbulkan proses yang sangat lama karena dia menggabungkan semua tabel yang ada di semua kolom, maksud saya semua kolom yang ada di tabel yang akan kita gabungkan. Kalau yang tadi kan kita hanya memilih salah satu atau dua ya dari tabel mahasiswa sama KRS teori. Kalau ini dia menggabungkan semuanya. Kita coba aja. Select from mahasiswa sama KRS teori. Nah, dia menampilkan semuanya. Dia menampilkan semua tabel NIM, tahun masuk, nama mahasiswa, ini dari tabel mahasiswa, kemudian kode cool, NIM sama nilai ini dari KRS teori. Jadi semuanya kolomnya semua ditampilkan. Kemudian ada perintah equine join. Nah, SQL equine join ini melakukan join atau gabungan terhadap kesetaraan atau pencocokan nilai kolom dari tabel terkait. Nah, tanda sama dengan digunakan sebagai operator perbandingan dalam klausa where untuk merujuk kesetaraan. Untuk melakukan join dengan menggunakan kata kunci join diikuti dengan kata kunci on dan kemudian menentukan nama kolom bersama dengan tabel terkait untuk memeriksa kesetaraan. Nah, berikut ini adalah contoh dari equijoin. Jadi tabel
Nah, di sini tabel new1 dan new2 yang akan digunakan untuk query equi-join. Nah, query yang digunakan untuk menggabungkan field yang sama berdasarkan field ID. Jadi ini adalah sintaknya. Kemudian proses query dalam menentukan field mana yang sesuai berdasarkan field ID ini prosesnya. Kemudian proses hasil query join seperti ini hasilnya. Jadi yang dia akan digabungkan ya. Kalau yang tidak matching kan kalau ini ada A0 A ID-nya 2, kemudian call satunya A2. Di sini juga ada ID-nya 2, kemudian call 2-nya B2. Tetapi di sini yang 4 sama 6 kan ini tidak matching ya. Berarti dia pada saat dikasih sintak atau diproses dengan query equi-join, jadi dia tidak akan ditampilkan karena dia tidak matching satu sama lain. Kalau yang 2, 5, 3, 1 ini kan matching ya. Kalau yang 4 sama 6 ini kan tidak matching, jadi dia tidak menampilkan. Jadi fungsi dari equi-join ini untuk melakukan join terhadap kesetaraan atau pencocokan nilai. Jadi dicocokkan. Kalau yang tidak matching berarti dia tidak akan ditampilkan. Itu. Nah, di sini kita disuruh untuk membuat database dengan nama pertemuan 6. Kemudian tabel dan struktur dari isinya sebagai berikut. Kemarin saya sudah buat, nanti teman-teman bisa mengikutinya. Itu tabelnya yang pertama new1 dan new2. Kemudian nanti kita akan pakai perintah join ya untuk menggabungkan kedua tabel tersebut. Jadi ini kita exit dulu. Tadi kan kita pakai database data kampus. Jadi kita exit dulu. Kemudian kita masuk lagi MySQL. Masuk, kemudian saya show database dulu. Nah, saya akan menggunakan ini ya, database pertemuan 6 yang sudah saya buat. Jadi use part 6. Kemudian kita tampilkan dulu select from. Nah, di sini sama ya. Tabel sama kolomnya sudah sama, kemudian kita tambahkan yang new 2, select. Nah, sudah sama juga, kemudian kita akan menggabungkannya dengan perintah join. Caranya select from new 1, tabel 1, join new 2 on. Nah, dia sudah tergabung atau dia sudah digabungkan. Di sini tadi untuk melakukan equi-join menggunakan kata kunci join diikuti dengan kata kunci on. Jadi dia sudah ada kata kunci on. Dia sudah pakai perintah equi-join. Mencocokkan ya, jadi sini ini udah dicocokkan dengan tabel yang kita buat sebelumnya. Kemudian ada perintah self join. Nah, self join ini adalah perintah di mana sebuah tabel bergabung dengan dirinya sendiri, yang juga disebut dengan hubungan unary, terutama ketika tabel tersebut memiliki foreign key yang mereferensikan primary key-nya sendiri. Jadi menggabungkan tabel itu sendiri berarti bahwa setiap baris tabel digabungkan dengan dirinya sendiri dan dengan setiap baris tabel lainnya. Jadi dia menggabungkan tabel di dalam tabel atau di dalam menggabungkan kolom di dalam tabel dirinya sendiri.
sintak perintah untuk menggabungkan tabel ke dirinya sendiri hampir sama dengan menggabungkan dua tabel yang berbeda. Untuk membedakan nama kolom satu sama lain, digunakan alias untuk nama tabel yang sebenarnya. Karena kedua tabel memiliki nama yang sama, alias nama tabel didefinisikan dalam klausa form dari pernyataan select. Jadi contohnya seperti ini. Ini menggabungkan tabel ke dalam atau menggabungkan kolom ke tabelnya dirinya sendiri atau ke tabelnya sendiri. Nah, di sini dia ada contoh untuk memperoleh pasangan nama mahasiswa yang NIM-nya kurang dari 210 dengan mahasiswa NIM lebih dari 10. Jadi kan dia nanti ada tampilan bahwa dia ada NIM di kurang dari 210, ada tabel NIM kurang dari 210, dan nanti ada tabel NIM lebih dari 210. Jadi dia menggabungkan kolomnya di dalam tabelnya dia ya, jadi dia menggabungkan diri sendiri. Kemudian untuk sintaksnya seperti ini dia pakai tabel data kampus lagi, berarti kita keluar dulu ya, keluar dalam database yang pertemuan 6 tadi. Jadi kita pakai yang data kampus lagi. Kemudian sama MySQL show. Nah, kita akan menggunakan yang data kampus lagi karena kan dia contohnya mahasiswa ya. Akan use data database select. Nah, alias ya, ini pakai alias karena kan dia menggabungkan kolom di dalam tabelnya itu sendiri. Jadi nanti kita ambil kolom di dalam tabel dia gitu. Kemudian next. Siswa Y, kondisinya X kurang dari 210, kemudian Y lebih dari 210. Nah, dia sudah ditampilkan ya. Jadi dia mengambil dari tabel mahasiswa ya dua-duanya, tetapi ini NIM nama mahasiswa yang kurang dari 210, kemudian ini NIM sama mahasiswa yang lebih dari 210. Nah, kemudian ini ada yang namanya inner join. Nah, inner join ini dia berfungsi untuk memilih semua baris dari kedua tabel yang berpartisipasi selama ada kecocokan antar kolom. SQL inner join ini sama dengan klausa join, menggabungkan baris dari dua atau lebih tabel. Gitu. Jadi kayak sama dengan join ya, dia menggabungkan juga tabel. Nah, sebagai contoh, ini ya, tabel company sama food di dalam database pertemuan 6. Jadi sama ya, jadi dia ada tabel company sama foods yang dibuat, kemudian dia akan digabungkan, tabel ini digabungkan dengan ini, sama. Perintahnya select foods itemnya apa, ini tabelnya, kemudian ini kolom tabel,
kolomnya apa, kemudian from food ini dari tabel food, kemudian inner join tabel company on foods.company ID sama dengan company.company ID. Ini primary key sama foreign key-nya. Nah, kemudian nanti hasilnya akan seperti ini. Dia akan bergabung atau sudah digabungkan karena dia mengambil item name ini dari tabel food, kemudian item unit dari tabel food, dan company name ini dari tabel company, dan company city ini dari tabel company. Jadi dia digabungkan menjadi satu. Pokoknya perintah inner join sama join ini sebenarnya hampir sama untuk menggabungkan kedua tabel menjadi satu. Gitu. Kemudian ini ada inner join for all column. Jadi untuk mendapatkan semua kolom dari food, dari tabel food dan tabel company. Jadi semua tabel digabungkan ya kayak tadi. Dia pakai perintah select from food join company. Jadi dia select from tabel food, join atau bergabung dengan tabel company on food company ID dan company ID. Ini primary dan foreign key-nya. Nah, kemudian ada yang namanya perintah quarter join. Nah, perintah quarter join ini mengembalikan semua baris dari kedua tabel yang berpartisipasi memenuhi kondisi join bersama dengan baris yang tidak memenuhi kondisi join. Operator SQL quarter join hanya digunakan pada sisi kondisi join saja. Nah, seperti ini sintak dari quarter join-nya. Nah, berikut adalah contoh gabungan luar dan SQL antar dua tabel untuk mendapatkan kolom company name dan company ID. Itu company name dan company ID dari tabel company, dan company ID, item name, item unit, dan tabel food setelah quarter joining dengan tabel tersebut. Nah, pernyataan SQL-nya seperti ini. Jadi ada select from where, select company, kemudian tabel company yang diambil kolom name, kolom ID, kemudian dari tabel food ada company ID, item name, item unit, kemudian from ini dari tabel company dan tabel food. Kemudian di mana company ini primary key atau foreign key-nya company ID dan food company ID. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Dia sudah digabungkan. Jadi dia akan menampilkan tabel yang sudah dipanggil atau dijoinkan ya, jadi digabungkan. Kemudian ada perintah left join. Left join ini menggabungkan dua tabel dengan mengambil semua baris yang cocok dari dua tabel yang ekspresi SQL-nya benar. Sintaknya select from tabel 1 apa, kemudian left outer join tabel, kemudian on tabel satunya apa, kolomnya apa, namanya apa, kemudian tabel 2 kolom name-nya apa. Jadi dia juga menggabungkan dua tabel dan mengambil semua baris yang cocok dari dua tabel yang ekspresi SQL-nya benar. SQL left join mengambil satu set lengkap record dari tabel 1 dengan record yang cocok tergantung ketersediaan di tabel 2. Hasilnya adalah 0 di sisi kanan ketika tidak ada pencocokan yang akan terjadi. Jadi dia juga pencocokan ya, kalau misal dia tidak cocok dengan tabel yang satunya, dia tidak akan mengisi tabel tersebut. Jadi dia hasilnya nanti akan muncul 0. Nah, di sini seperti ini ya. Dia untuk mendapatkan kolom company name dan company ID dari tabel company, dan company ID, item name, kolom unit dari tabel food. Setelah outer joining dengan tabel tersebut, pernyataan SQL berikut dapat digunakan. Nah, pernyataan SQL-nya seperti ini. Nah, dia kalau dia tidak cocok, dia akan 0 ya. Nah, penjelasannya, pernyataan SQL ini akan mengembalikan semua baris dari tabel company dan hanya baris dari tabel food, di mana bidang yang digabungkan
sama, dan jika klausa on tidak cocok dengan catatan di tabel foot, gabungan akan tetap mengembalikan baris tetapi nol di setiap kolom tabel kanan. Jadi dia nol karena tidak cocok. Nah, ini contoh left join gunakan database pertemuan 5. Database DB kampus ya kemarin kita pakai. Dia pakai DB kampus ya kemarin. Use DB kampus ya teman-teman. Database dia akan menggabungkan ya left join. Gabungkan di nama dosen, nama dos dari tabel dosen, kemudian kuliah praktikum ya, modikul. Pakai data kampus ya, exit dulu. Kampus. Use data kemudian saya show tabel dulu dan dari kemudian nanti di tabel dosen kita ambil NIP sama nama dosen, tabel kuliah praktikum kita ambil yang modikulnya ya. Kemudian sintaknya salah. Salah pokoknya ini ada yang error ya untuk mempersingkat ada yang error. Nah, dia sudah bergabung. Hasilnya seperti ini, dia mengambil NIP sama nama dosen pada tabel dosen dan kodekul pada tabel kuliah praktikum. Kemudian dia
ada perintah rect join, di mana rect join ini menggabungkan dua tabel dan mengambil baris berdasarkan kondisi yang cocok di kedua tabel. Dan baris yang tidak cocok juga akan tersedia dari tabel yang ditulis setelah klausa join disebutkan. Jadi sintaksnya yang rect join seperti ini ya. Rect join mengambil satu set record lengkap dari tabel 2, yaitu tabel paling kanan setelah klausa join dengan record yang cocok. Di tabel 1 hasilnya adalah 0 di sisi kiri ketika tidak ada pencocokan yang akan terjadi. Jadi 0 di sisi kiri ya kalau rect join, kalau tidak ada pencocokan. Nah, di sini ada contohnya. Di sini dia SQL ini mengambil semua baris, dia mengambil semua baris dari tabel food dan hanya baris dari tabel company di mana bidang yang digabungkan sama, dan jika klausa on tidak cocok dengan catatan di tabel company, gabungan masih akan mengembalikan baris tetapi 0 di masing-masing kolom tabel company, ya 0 di sebelah kiri kalau tidak ada kecocokan. Di sini contoh rect join. Kita akan menggunakan database pertemuan 5 lagi. Dia select. From tabel dosen. Nah, jadi nama dosen ya nggak ada, disesuaikan dengan tabel dosen. Nah, jadi dia sudah tampil ya. Dia karena dia PT ini tidak ada, maka dia akan menampilkan 0. Karena kan tidak ada ya namanya ini. Dia tidak ada. Jadi dia akan menampilkan sintak 0 karena dia tidak ada kecocokan. Nah, dengan menggunakan inner join, informasi yang ditampilkan adalah berasal dari dua tabel yang berisi data sesuai dengan syarat di belakang. Di belakang on tidak boleh nul. Dengan kata lain, semua data dari tabel kiri mendapat pasangan data dari tabel sebelah kanan. Jadi harus cocok. Dengan menggunakan left join, maka semua informasi yang ditampilkan adalah semua data dari tabel sebelah kiri. Statement left join beserta pasangannya dari tabel sebelah kanan. Meskipun ada data dari sebelah kiri tidak memiliki pasangan, tetap akan ditampilkan dengan pasangan berupa 0. Gitu. Sebaliknya, dengan menggunakan rejoin, semua informasi yang ditampilkan adalah semua data dari tabel sebelah kanan. Statement rejoin beserta pasangannya dari sebelah kiri, tabel kiri, meskipun ada data dari sebelah kanan statement rejoinnya tidak memiliki pasangan, data tersebut tetap ditampilkan dengan diberi pasangan 0, seperti itu. Kemudian, sementara join hanya dapat digunakan terhadap dua tabel, jadi join ini hanya dapat dilakukan terhadap dua tabel. Apabila diinginkan untuk menjoin lebih dari dua tabel, maka dua tabel pertama harus dijoin terlebih dahulu untuk kemudian hasil join tersebut dianggap sebagai satu tabel dan dapat dijoinkan kembali dengan tabel berikutnya. Begitu seterusnya sampai tabel yang akan dijoinkan habis. Berikut adalah contoh join 3 tabel dengan menggunakan rejoin. Nah, ini. Jadi dia join 3 tabel ya. Kan tadi kita hanya 2 join ya. Kalau misal 3 tabel kita harus menggabungkannya dulu, baru nanti digabungkan lagi. Select D, ini
M dosen join praktekum on di NIP sama dengan right join and dia menggabungkan ya, dia mengumpulkan 3 tabel sekaligus. Hasilnya seperti ini. Nah, kemudian ini ada query bersarang atau nested query. Nah, sebuah subquery tersarang biasanya digunakan untuk melakukan tes keanggotaan himpunan, perbandingan himpunan, dan kardinalitas himpunan. Keanggotaan himpunan untuk melakukan semua tes keanggotaan himpunan digunakan in dan root in. Contoh untuk mendapatkan semua NIM dan nama mahasiswa yang NIM-nya terdaftar dari dalam KRS teori. Ya, jadi ini digunakan untuk mendapatkan semua NIM dan nama mahasiswa yang NIM-nya terdaftar dalam tabel KRS teori. Select NIM, nama, from, mahasiswa. Nah, kita akan mengambil dalam tabel menampilkan mahasiswa dulu. Jadi sahabat, nama mahasiswa, tabel mahasiswa, di mana NIM from KRS teori. Nah, dia mengambil nama mahasiswa yang terdaftar dalam tabel KRS teori, yang mengambil keran KRS teori. Kemudian ada lagi perbandingan himpunan. Nah, perhatikan pada berikut, temukan NIM mahasiswa yang mendapatkan nilai SPBD lebih dari nilai SPBD yang diperoleh mahasiswa dengan NIM 200. Jadi ini untuk mendapatkan nilai mahasiswa yang diperoleh mahasiswa dengan NIM 200 lebih ya, lebih dari mahasiswa yang NIM-nya 200. Select NIM NIM 200 dan kode itu dia kosong ya, belum ada ya. Saya kasih nilai, maaf. Jadi ini perintah untuk menampilkan nilai mahasiswa yang diperoleh lebih dari nilai mahasiswa dengan NIM 200. Seperti itu.
Jadi seperti itu untuk pertemuan ke-6 ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga sedikit materi ini dapat menambah wawasan atau ilmu dari teman-teman semua. Jangan lupa untuk dipraktekannya di rumah. Cukup sekian akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.